Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Yunus dan hari ini kita akan membahas tentang sejarah pergantian kurikulum yang ada di Indonesia. Namun kawan-kawan, sebelum kita membahas kepada inti pembahasan hari ini, yaitu pergantian kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa pengertian dari kurikulum itu sendiri. Nah, pengertian dari kurikulum sendiri adalah perangkat mata pelajaran dan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan pada suatu jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Waktu dalam suatu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Baiklah, dari penjelasan terakhir dapat dilihat bahwa dalam kurikulum terdapat pergantian, yaitu di mana pergantian ini dimaksudkan untuk suatu tujuan, yaitu dengan penyesuaian kebutuhan yang diperlukan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri, pergantian kurikulum pendidikan sudah terjadi sebanyak 11 kali pergantian. Berikut ini adalah sejarah singkat dari pergantian kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum pertama yaitu kurikulum 1947. Kurikulum yang pertama kali lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah bahasa Belanda yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini disebut Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada tahun 1950. Fokus Rencana Pelajaran 1947 itu sendiri tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran pun dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya, ada kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964. Namanya ialah Rencana Pendidikan 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Lahir pada masa Orde Baru, kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat,
dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Selanjutnya yaitu Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, yaitu manajemen by objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang biasa disebut dengan PPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana setiap satuan bahasan. Selanjutnya yaitu Kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif, atau yang biasa disebut dengan CBSA. Selanjutnya yaitu Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama Kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Selanjutnya adalah Kurikulum 2004. Sebagai pengganti Kurikulum 1994 adalah Kurikulum 2004. Disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disingkat dengan KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya yaitu Kurikulum 2006. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada Kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau biasa disingkat dengan KTSP. Selanjutnya yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Dan yang terakhir adalah Kurikulum 2015.
Kurikulum tahun 2015 ini ternyata masih dalam tahap penyempurnaan dari kurikulum 2013. Namun, ujian nasional ternyata menggunakan kurikulum 2006 yaitu KTSP. Karena untuk saat ini, siswa yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum 2013 baru melaksanakan 3 semester. Baiklah, itu tadi adalah pembahasan sejarah pergantian kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia yang sudah terjadi selama 11 kali dari tahun 1947 sampai dengan 2015. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.